Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Udah jumpa lagi dengan Om Ji yang kali ini bakal bahas tentang IKN. So, kali ini adalah temanya IKN Nusantara, merupakan kota modern dan peradaban baru Indonesia. Ngomong-ngomong dengan IKN, yaitu membahas tentang kota modern yang tengah dibangun dan diklaim akan menjadi pusat peradaban baru dunia. Ya, betul sekali. Sebuah kota di Indonesia atau tepatnya ibu kota negara Nusantara atau disebut dengan IKN di Kalimantan Timur, gue setuju sih sebagai peradaban baru dunia, dan memang nggak sabar juga tentunya untuk melihat IKN sebagai modern and smart city nanti seperti apa. Nah, konsep kota teknologi yang diimbangi dengan tetap menjaga kelestarian alamnya memang patut kita nantikan. Presiden Joko Widodo bahkan telah menginap 2 kali di kawasan tersebut demi memastikan pembangunannya berjalan sesuai dengan target dan on the track. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022, aturan tersebut kemudian menjadi dasar sekaligus momentum dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Memang ya, namanya kebijakan tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Pada saat undang-undang tersebut disahkan, berbagai kalangan tentu langsung bereaksi baik dan mendukung pemindahan IKN ke Kaltim ataupun ke kalangan yang menolaknya. Kalau kalian nih yang mana nih guys? Kalau gue pribadi tentunya kalangan milenial mendukung 100%, walaupun tetap harus diawasi agar berjalan sesuai dengan harapan. Sejalan dengan dasar tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia sentris. Melalui pembangunan IKN, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Kalau kalian sering kepo, pasti sudah menyadarinya ya guys, bahwa pemindahan ibu kota negara bukan yang pertama kali direncanakan. Jadi salah besar kalau menilai ide pemindahan ini baru-baru muncul saat ini saja. Yap, jauh sebelum era pemerintahan saat ini, wacana pemindahan IKN sudah direncanakan banyak kalangan. Tentu salah satu tujuannya yaitu mewujudkan Indonesia sentris. Tapi lagi-lagi dan lagi, pemerintah era Presiden Jokowi ini yang berani merealisasikannya. Applause. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Barawi mengatakan IKN akan dibangun dalam konsep Smart and Modern City, yang berarti kota mengadopsi teknologi mulai dari perencanaan maupun pembangunan kota hingga menjalankan fungsi pemerintahannya. Pengembangan kota cerdas mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di IKN Nusantara. Maka ketika kualitas hidup meningkat diharapkan bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kita ini guys sudah siap atau belum untuk mengisi atau menjadi SDM yang unggul tersebut? Bagi kalian yang hobi mencari-cari loker atau lowongan pekerjaan macam gue, tentu tahu kan, ya, Badan Otorita IKN sudah banyak membuka lowongan pekerjaan atau mungkin lowongan swasta untuk sektor para pekerja. Salah satunya real, yang menurut gue mudah dibuktikan dengan kasat mata bahwa pembangunannya sudah menuai banyak manfaat. Salah satunya yaitu terbuka lapangan pekerjaan, baik bagi fresh graduate maupun bagi yang berpengalaman. Kondisi ini tentunya berdampak baik pasca efek pandemi, yang mana tentu kegiatan ekonomi atau lapangan kerja menjadi salah satu hal yang krusial. Nah, saatnya bangkit, siapkan diri, menata diri. Bagi yang minat, langsung saja guys kontribusi untuk negara ini. Next ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara secara keseluruhan telah mencapai 12-15% hingga periode awal tahun ini. Meski begitu, sudah ada sejumlah proyek yang selesai 100% dan sedang berprogres.
Ya mungkin kalau gue juga mikir-mikir ya, gimana progresnya nggak cepat. Presidennya aja udah pernah nginep di sana 2 kali loh. Bareng dengan ibu negara, apa nggak luar biasa perhatian beliau. Ayo kita sebagai milenial tugasnya tinggal mengawal. Bahkan gue dengar-dengar juga PUPR ini sedang menyiapkan grand design tol bawah laut yang nantinya ada di IKN. Wih, hebat bukan? Kalau bukan kita yang bangga dengan negara kita, siapa lagi? Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan pembiayaan dari pembangunan IKN ini terdiri dari APBN dan non-APBN. Sementara yang saat ini sedang dilakukan pemerintah terlebih dahulu menggunakan APBN dengan anggaran sebesar 43 triliun yang digunakan untuk pembangunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, seperti yang diketahui pemerintah melalui Kementerian Investasi, BPKM menargetkan investasi tahun 2023 sebesar 1.400 triliun dengan estimasi pertumbuhan 5%. Yang terbaru, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ada 20 letter of intent minat investasi perusahaan swasta Singapura di IKN Nusantara. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait pembangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Menurut Bapak Presiden, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk maupun pembangunan. Semuanya ada di Jawa. 58% PDB ekonomi dan 56% penduduk Indonesia ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa ini sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak hanya di Jawa sentris tapi Indonesia sentris, ujar Presiden Joko Widodo. Presiden juga meyakinkan proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Dan IKN menjadi kota pemerintahan, sedangkan Jakarta meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata hingga ekonomi. Jadi memang perlu komitmen pemerintah selanjutnya juga untuk kawasan semua kawasan. Dukungan dari semua kalangan agar terwujud pemindahan IKN Nusantara ini menuju pemerataan dan peradaban baru. Sekian dari gue, IKN Nusantara demi peradaban baru dunia, Indonesia maju, Indonesia sentris, I love Indonesia. Begitu juga, kalau ada komen, saran, kritik, dan sebagainya silahkan mampir ke kolom komentar. Cukup untuk ulasan IKN hari ini. Apabila kamu ada suatu bahasan atau topik yang ingin saya bahas, silahkan mampir ke bawah. Oke, cukup sekian dan bye.